Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-172. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-172 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana sahamnya adalah Antam, BBRI, PTBA, Agro, BNII, dan LPKR. Bagi teman-teman yang mungkin belum diulas sahamnya, nanti akan dijadwalkan di keesokan hari dan di hari Minggu. Jadi teman-teman bisa bersabar. Dan langsung saja sebelum kita memulai 6 saham ini, kita akan terlebih dahulu melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita atau IHSG, di mana di perdagangan hari ini sangat menarik karena dia pagi turun dalam ya, sudah masuk ke area biru, kemudian menjelang detik akhir closing saham-sahamnya pada ditarik semua dan akhirnya indeks rebound plus 0,51%, closing di 6231,93. Sekali lagi ini menarik karena dia kembali menjauhi dari level yang berwarna biru ini, yaitu di level 6158 sampai dengan 6191, dan juga dia semakin jauh juga dari level support psikologis di 6200. Artinya memang masih aman, tetapi ada tapinya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau saya zoom, ada satu garis biru yang sudah kita gambarkan dari kemarin, di mana garis biru ini adalah garis untuk membantu kita melihat psikologis dari sebuah candle, di mana di sini kan teman-teman perhatikan, setelah dia berusaha naik sangat tinggi, kita pasang garis, dan garis itu harus ditembus baru dia bisa rally. Ini dia tidak tembus, kemudian open gap up, langsung dia lari. Nah sekarang, di candle yang ini, di hari Jumat, tanggal 19 Februari hari ini, itu candlenya closing kurang lebih di sekitaran area biru ini. Jadi area biru ini adalah di 6231,89. Closingnya adalah di 6231,93, cuman beda di poin belakangnya. Depannya sudah sama, artinya ini juga masuk ke level rawan ya. Ini semi resisten sebenarnya, tetapi kalau misalkan dia berhasil break, maka dia bisa terbang. Semoga saja masih banyak sentimen positif yang bisa membuat indeks di hari Senin langsung open terbang lebih tinggi lagi. Dan ini resist terdekat yang memang harus ditembus sebelum dia akan melanjutkan kenaikan menuju ke 6442. Kita sangat berharap dia semakin menjauhi dari level support psikologis 6200 dan kemudian bisa melewati resist psikologis di 6300, di 6400, dan bahkan menuju ke resisten sebenarnya di 6442. Itu harapan kita, itu target kita. Tetapi yang jelas sentimen properti hari ini cukup memuaskan karena beberapa saham-saham sektor properti naiknya cukup bagus ya, 4-5%, sehingga mungkin ada teman-teman yang bisa dapat profit hari ini. Kemudian setelah kita lihat indeks kita, maka kita langsung menuju ke saham pertama, yaitu saham Antam. Ini kita langsung Antam, kita lihat dari trading view chart ya. Dimana kalau teman-teman sudah ikuti video saya terus, Antam setelah kemarin kita sudah aman, buy di 2670 sampai dengan 2700, maka kemarin juga kita katakan bahwa itu pasti bisa naik terus, menuju kemana? Ke 2900. Itu next resistnya. Tadi dia sempat tembus ya, kalau tidak salah dia di 2910 atau 2920. Kalau kita lihat candle hari ini, high-nya di 2910. Dia lewat sedikit dari resist 2900, namun sekali lagi gagal. Artinya ini masih belum aman ya. Kalau yang mau beli di pucuk ya, belum punya sahamnya, maka buy on breakout ketika melewati 2900. Selama dia belum melewati 2900, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau teman-teman yang sudah punya sahamnya di 2670, 2680, 2690, bahkan 2700, pertimbangkan untuk lepas 50% ketika dia tidak mampu melewati 2900. Tetapi ketika dia bisa break di atas 2900, hold. Hold erat-erat karena ada peluang besar dia menuju ke 3200. Karena ini sudah menjadi percobaan yang kedua kalinya. Ini percobaan pertama, kita kasih berwarna kuning. Itu percobaan pertama, kemudian dia turun. Dan sekarang dia sedang untuk menguji percobaan keduanya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan,
eh, dia sedang menuju seperti pola yang sama ya. Ini kalau misalkan kita pindahkan, kita copy, ini bisa kenaikannya persis ya. Jadi semoga kita berharap dia bisa break melewati 2900, bahkan melewati yang di sini kurang lebih di 2940. Itu dia mampu lewati, maka 3200 itu sangat-sangat terbuka lebar untuk saham Antam. Apalagi kita tidak tahu kapan rilis laporan keuangan, dari sejarah mungkin di April. Tetapi yang menarik adalah hari ini kalau tidak salah indeks MSCI ya telah diberlakukan atau dimulai. Mungkin ini alasan ya, alasan bahwa selama ini beberapa hari terakhir investor asing terus melakukan akumulasi dan karena ada MSCI Global Standard Index itu mulai berlaku 26 Februari ya, yang telah dikeluarkan kurang lebih tanggal 9, di mana Antam masuk, S-Hardware dikeluarkan ya. Mungkin ini jadi sentimen ketika menjelang sore atau sesi 2 Antam sempat turun dalam, namun tiba-tiba langsung meroket ya. Sehingga menurut hemat saya Antam masih bisa ya, masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan. Jangan sampai dia open gap up sehingga dia masih punya utang. Semoga dia tetap normal jalannya, open lagi 2880, 2890, baru break 2900. Yang belum masuk silakan buy dengan target ke 3200, cut loss di 2870 atau bisa pasang sesuai dengan risk yang bisa teman-teman terima. Tetapi kalau yang punya di bawah, sekali lagi atur, bisa jual 50% terlebih dahulu, amankan, atau tetap hold asalkan dengan catatan bisa break di atas 2900, berarti itu aman. Kemudian setelah Antam kita melihat lagi foreign flow update dari BBRI, di mana hari ini kembali lagi BBRI net buy asing sebesar 138 miliar dengan kenaikan BBRI hari ini juga cukup bagus. Kalau teman-teman perhatikan BBRI hari ini naik kurang lebih 2% ya. Ini 2,57%, sempat turun dan akhirnya bisa naik. Dan kenaikan ini mampu melewati beberapa candle belakangan. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini bisa dilewati semua. Artinya dia sepertinya sudah breakout resist ya. Nanti kita perhatikan juga nanti di chartnya The Golden Cross, apakah benar dia break. Nanti kita coba lihat. Dan kalau secara foreign flow memang masih menarik, karena sekali lagi BBRI kita buy on foreign flow, maka selama foreign flow masih ada, masih terus masuk, maka kita tetap hold, tetap nyaman untuk menyimpan saham BBRI. Dengan catatan kalau misalkan BBRI sudah net foreign sell, ya kita juga ikut sell gitu. Jadi reason to buy, ada foreign buy, ya kalau ketika foreign sell-nya sell, ya kita juga ikut sell. Jadi jangan kita melawan dengan reason to buy kita. Sehingga teman-teman tidak merasa bingung kapan harus taking profit, kapan harus hold. Hari ini kurang lebih net buy-nya 138 miliar dari 471 miliar transaksi hari ini. Jadi sekali lagi hampir kurang lebih 40% lagi dari total transaksi hari ini masih di net buy oleh asing. Artinya memang sekali lagi saya masih yakin bahwa ada sentimen, ada suatu sentimen yang mungkin belum diungkapkan, yang masih dirahasiakan sehingga masih belum ada seperti kayak greget untuk BBR ini langsung tancap gas yang lebih tinggi, bisa naik 5-10% dalam sehari. Nah itu kita masih tunggu apakah sentimen itu terkait dengan merger yang benar-benar difinalisasi atau seperti apa, itu kita belum tahu. Yang jelas bahwa dari indikator ini kita bisa kembali meyakinkan diri kita bahwa oke, BBRI masih aman untuk kita hold. Tetapi itu bagi teman-teman yang mungkin sudah punya dari bawah ya, karena karena kalau teman-teman ikuti update BBRI terus, itu waktu dia turun dalam, waktu di Januari akhir, itu kita suruh beli terus. Sekarang saya yakin sudah pasti taking profit semua. Dan kalau kita lihat chart, mungkin ini pasti kemarin akan ambil banyak di area sini. Dan ini pasti sudah profit semua. Tinggal kita kawal terus, biar kita punya keuntungan atau profit itu masih lebih besar ya. Apalagi BBRI ini perusahaan bagus, jadi tidak perlu kita khawatirkan atau kita takut bahwa nanti bisa ke 50, tidak mungkin. Apalagi juga BBRI pasti juga bagi dividen ya, jadi aman sekali untuk kita hold BBRI dalam jangka pendek, menengah, sampai pun ya holding period yang cukup lama. Kemudian kita update lagi PTBA, di mana hari ini ada net buy asing tipis 2,9 miliar, kurang lebih juga 10%.
dan semoga ini terus berlanjut ya, sehingga kita recent to buy laporan keuangan ditambah net foreign buy asing, artinya semakin meyakinkan kita untuk terus hold saham PTBA sampai dengan nantinya rilis laporan keuangan mungkin di sekitaran April juga atau Mei baru dikeluarkan, sehingga kita bisa melihat apakah kita harus hold atau kita harus jual. Kemudian update untuk foreign flow terakhir adalah Antam yang kemarin selalu net buy. Apakah hari ini net buy lagi? Dan ternyata masih net buy 51 miliar, tetapi dari hari ke hari itu semakin menurun ya. Dari sini 101, kemudian dia jadi 85, kemudian dia turun lagi jadi 51. Nah, ini mungkin ada indikasi kita ketika dia semakin terbang sahamnya dan net foreign-nya keluar, kita mulai mencoba untuk lebih peka melihat apakah oke, kita harus sell setengah dulu atau hold. Tapi sekali lagi reason to buy kita bukan buy foreign flow, tetapi reason to buy kita adalah menunggu rilis laporan keuangan. Jadi mau foreign flow itu sell tidak masalah buat kita. Yang penting kita tetap meyakinkan diri reason to buy kita jelas rilis laporan keuangan. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa oke, saya harus jual dulu 50%, tidak masalah. Karena kita tidak tahu pergerakan saham itu seperti apa, yang cuman terjadi itulah baru kita tahu. Jadi jangan sampai teman-teman selalu menyesal ketika habis jual ternyata sahamnya malah terbang. Nah, itu semua terjadi karena kita sudah tahu apa yang terjadi setelah kita melakukan action. Tapi selama kita belum mengetahui atau selama kita belum melakukan action, kita tidak bisa mengetahui saham ini akan bergerak naik atau turun. Ada orang yang mungkin bisa tebak saham itu bisa naik atau turun. Ya, saya yakin bisa, tapi paling mungkin dari berapa ratus percobaan hanya beberapa yang bisa ditebak. Begitupun saya juga tidak pernah menganggap bahwa oke, karena saya bilang Antam buy di sini, saya harus membanggakan bahwa saya bisa menebak dengan benar gitu. Bagi saya bukan seperti itu ya, karena sekali lagi pergerakan saham tidak bisa kita tebak, tapi tugas kita adalah bagaimana kita bisa meminimalisirkan resiko di setiap trading kita agar nantinya modal atau aset yang kita simpan di saham itu tidak tergerus dengan sangat cepat dan bahkan sampai habis. Oke, kemudian kita lihat BBRI menggunakan the Golden Cross Chart. Ya benar, sekali lagi, kalau teman-teman perhatikan di sini, dia punya PBH itu berada di 4.770. Sedangkan closing terakhir itu di 4.790. Artinya dia sudah break PBH, kurang lebih ada 2 tick. Artinya teman-teman kalau yang belum sempat beli, ini masih bisa masuk ya. Dan cut loss kurang lebih 3 tick itu di 4740. Target kenaikan selanjutnya adalah menuju ke 4950, yang mana dalam 40 hari harga tertinggi dari saham BBRI. Jadi kalau misalkan yang sudah punya di bawah tidak masalah ini, apalagi sudah punya di level PBL 3960, wah ini menarik sekali. Ini profitnya sudah lumayan. Tetapi kalau yang belum punya sahamnya, karena dia sudah break PBH, artinya tadi PBH adalah resisten paling kuat, maka sekarang PBH ini adalah menjadi support paling kuat. Sehingga kalau sudah dekat support, artinya risknya itu adalah kurang lebih ada 2 tick atau 20 poin. Teman-teman tambahkan ke bawah 3 tick lagi, jadi di 4740 itu batasan untuk cut loss. Target ke 4950 ini masih menarik untuk diperlihatkan, apalagi BBRI juga masih net foreign buy. Kemudian berikutnya kita punya saham PTBA, di mana saham ini ditutup di harga minus 0,4%. Saham ini beberapa hari telah bergerak sideways dan berada di resiko medium, berada di tengah-tengah. Teman-teman kalau yang ingin trading di sini ada support terdekat di 2530 dan resist terdekat berada di 2600 dan yang terjauh PBH di 2700. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, harusnya 2550 ini menarik. Kemudian teman-teman bisa cut loss 3 tick di bawah 2530. Itu kurang lebih di 2500. Teman-teman cut loss di sana. Dan target kenaikan terdekat 2600. Target jauh adalah menuju ke 2700. Untuk foreign flow update tadi, teman-teman kalau sudah perhatikan bahwa masih ada net buy kurang lebih 2, sekian M. Dan sekali lagi untuk PTBA, kita hanya menunggu rilis laporan keuangan. Kalau laporan keuangan sudah keluar, maka kita bisa memprediksi kira-kira berapa dividen yang akan dibagikan nantinya.
Kemudian berikutnya kita punya saham Agro, di mana saham ini juga kemarin sudah kita informasikan kalau teman-teman nonton di part yang ke-171, di mana karena kemarin dia berada di 1095 kalau tidak salah. Kemudian di situ diinformasikan bahwa buy on breakout ketika dia melewati PBH di 1115, kurang lebih ada 20 poin. Kalau yang tidak mau tunggu atau dia langsung beli 1095, itu menurut saya mujur ya, beruntung sahamnya bergeraknya ke atas. Tetapi kalau yang buy on breakout, beruntung juga karena dia bisa naik terus, tidak terjadi false break. Nah, ini yang selalu saya katakan adalah kita membeli di saat risikonya kita tahu. Dan sekarang target kenaikan untuk Agro itu menuju ke level yang paling jauh, yaitu menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1675. Jadi itu kurang lebih di sini kelihatan potensial profit ada 20%. Sehingga kalau teman-teman yang sudah dapat di 1115, 1120 silakan hold. Targetnya kita kawal terus sampai dengan 1675, tetapi ingat ketika dia jebol kembali di bawah 1115, maka teman-teman bisa lakukan cut loss. Kalau teman-teman yang mungkin baru mau beli, ya silakan masuk di level berapapun, tapi ingat jebol di bawah 1115 cut loss. Kalau teman-teman yang sudah profit, ya silakan kalau takut atau ragu-ragu, amankan profitnya setengah dulu. Kalau dia turun lagi masih punya uang untuk average down atau nambah. Tapi kalau misalkan dia terus terbang, tetap kita masih punya sahamnya walaupun tinggal setengah. Dan itu memang menjadi win-win solution jika teman-teman masih ragu atau tidak pede dengan posisi trading yang sudah teman-teman ambil. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya, Agro boleh buy atau tidak? Silakan, boleh buy dengan range buy di 1115 sampai dengan 1160, cut loss di bawah 1115 kurang lebih di 1095, di 1100. Targetnya adalah menuju ke 1675. Kemudian saham berikutnya adalah saham BNII, di mana saham ini ditutup di harga 368 dan saham ini telah ditutup turun di bawah PBH di 372, yang mana PBH tadi adalah support terkuat, sekarang sudah menjadi resisten paling kuat dari BNII. Sehingga kalau teman-teman yang mau beli saham ini, lebih direkomendasikan kalau misalkan dia naik lagi di atas 372 baru teman-teman beli dengan target ke 388. Selama dia belum naik ke atas 372, mending teman-teman tunggu di area biru ini. Ini kurang lebih berada di level 280 sampai di 290. Jadi teman-teman bisa tunggu di sana untuk melakukan pembelian. Itu jauh lebih aman. Atau tunggu dia naik lagi atau break lagi di atas PBH di atas 372, itu jauh lebih menarik. Tapi selama dia belum mendekati PBL di 280 sampai 290 atau sebelum dia break di atas 372, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham BNI. Oke, dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-172 hari ini adalah saham LPKR, di mana saham ini ditutup di harga 210. Dan yang menariknya adalah dia punya PBH di 212. Satu tik lagi dia bisa break melewati PBH, sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli di hari Senin, silakan buy on breakout di atas 212. Cut loss kita pasang agak jauh karena saham ini sangat volatile. Kita pasang di 202. Target kenaikan yaitu menuju ke 256, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari LPKR. Sekali lagi, emiten ini masih mendapatkan sentimen positif dari pemerintah, dari Bank Indonesia, di mana melonggarkan ya aturan untuk DP rumah yang tadinya mungkin 20%, 15%, sekarang sudah 0%, sehingga mengharapkan banyak sekali orang yang akan melakukan pembelian rumah, dan mungkin produk-produk dari LPKR ini bisa menjadi daya tarik ya, karena kita tahu LPKR di bawah LPCK, Lipo Cikarang, mereka bersama-sama untuk membangun Meikarta, entah itu jadi apa tidak, tetapi banyak sekali proyeknya, dan itu bisa menjadi salah satu sentimen positif untuk LPKR di hari Senin. Sekali lagi, selama dia belum breakout di atas 212, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, karena jarak dari posisi sekarang itu ke PBL itu jauh sekali, sampai 163, sehingga kalau misalkan yang mau beli, lebih menarik kalau break di atas 212, target ke 256, cut loss di 202. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-172. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like,
Jangan lupa subscribe dan share video ini agar informasi di video ini dapat bermanfaat juga buat teman-teman yang lain, sehingga mereka juga terus belajar, terus menjadi seorang yang punya mindset yang bagus di saham, seorang trader yang hebat dan selalu menjadi panutan. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.